Dimas Bajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Halo, selamat malam. Selamat datang di Selamat Dimas Bajar malam. Siaran. Cie, akhirnya Cie. sekarang Dimas Bajar Siaran versi baru. Versi baru ya. Iya, biar lebih keren dikit lah. Mungkin orang bosan kali ya dengerin kita doang, ada suaranya. Tapi siapa tahu kalau dengerin kita ada mukanya malah makin sedikit pendengarnya. Kita nggak tahu. Iya. Gimana, Dok? Apa kabar? Sehat? Sehat. Lu sehat, Dim? Puji Tuhan, Anda bisa melihat muka saya segar bugar, bahagia. Iya. Sampai nunggu jenggot ya. Iya, ini biar kelihatan makin dewasa, bro. Biar orang tuh makin percaya. Gitu. Siap. Ini kita mengupgrade diri ya. Dari yang biasanya suara. Iya. Jadi nanti kalau episode pertama kayak gini, anduk gue terkenal, lemari lu mungkin itu terkenal, nggak apa-apa. Siap. Iya, oke. Jadi kita hari ini mau bahas soal pariwisata nih, Ci. Karena sebagai anak lulusan pariwisata tourism nih, kita merasa agak gimana ya, sedih sih ya, karena pariwisata sekarang lagi kacau banget ya. Dengan corona betul. ini pertama kena, tapi terakhir sembuhnya. Kayak gitu. Betul. Tapi lo mau kena, Dim? Kena corona? Nggak mau lah, enak aja. Sembarangan. Kalau kata Ningsi Tinampi, rasanya apok-apok sesek, coy. Apok-apok sesek. Asik, mantap. Iya. Boleh. Nanti kita mau bahas soal pariwisata dengan orang yang sudah bergelut lama di pariwisata, senior kita ya. Betul banget. Sudah sekaligus ahlinya guru lah. Oh iya. Jadi nanti kalau ngomongnya macam-macam, ya maklum aja lah, guru juga manusia ya. Iya, betul. Langsung aja setelah yang satu ini ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Dimas Bajar Siaran. Dimas Bajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Datang di Dimas Bajar Siaran, bareng gue Dimas Arya dan ada Fernando Varian. Dan tadi kan kita udah bilang ya, Dok ya, kita bakal bahas soal pariwisata dengan orang yang sudah bergelut lama di dunia pariwisata nih. Ya kan? Betul. Kita mau undang senior kita dan guru kita nih ya. Kita undang langsung aja deh dan guru kita. Nah, nih udah ada guru kita nih. Wih, gila. Supir bus. Supir. Guiding, Pak. Oh, iya. Maaf, Pak. Halo, selamat datang, Pak Denis. Gimana? Selamat datang, Pak Denis. Terima kasih sudah mau mampir. Sama-sama. Fernando dan Dimas. Apa kabar semuanya? Sehat, baik. Sehat. Gimana, Bapak sehat? Oh, sehat. Saya dari dulu segini-segini aja. Dompet ya, Pak? Dompet ya, saya tanya. Dompetnya? Dompet nggak sehat kalau dompet. Nggak sehat ya? Iya. Sehat. Makanya sampai jadi tukang bersih-bersih bus ya? Iya, betul. Saya capek habis bersihin semuanya. Oh iya, benar. Bannya udah saya ganti ban bajai. Oh iya. Hemat budget ya, yang lebih kecil pakainya sekarang. Iya, makin kecil. Karena keuangan makin nggak cukup, jadi kita kecilin aja bannya. Oh, siap. Oke, tadi kan kita udah bilang sama Nando bahwa kita akan bahas soal pariwisata nih, bareng orang yang sudah bergelut lama di dunia pariwisata, senior kita dan guru kita, Cie. Iya, flashback dikit waktu zaman sekolah kali, Tim. Oh, boleh, silakan. Lu masih ingat gak sih? Dulu kayak gimana nih? Dulu waktu masih kita zaman sekolah nih. Cie. Kita maksudnya siapa nih? Gue berdua dong. Oh, lu berdua. Jadi Oke, jadi waktu lu sekolah di Menteng gitu ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya bukan dia guru ya, dulu lah kan lo orang udah pada lulus ya. Kalau ya namanya ngajarin anak murid ya supaya jadi lebih pintar buat lo orang berdua. Gue tau lah dari kelas 1, kelas 2, 10 ya sekarang ya, 10, 11, 12 kan juga udah diajar ya. Jadi ya oke lah, lo orang juga udah pasti udah lulus kan. Jadi ya udah jadi orang juga. Oh, emang kemarin belum orang? Kemarin bukan gitu. Orang kemarin. Masih murid kalau dulu. Masih murid. Iya. Gitu. Aduh, buset, semua pernah jadi monyet berarti ya? Makanya kan kadang-kadang
ada yang dibilang kan bahwa sekolah itu bukan lu lulus, tapi lu memasuki hidup yang baru setelah lu lulus. Nah itu makanya ditempa jadi orang kan setelah lu lulus kan. Betul. Iya. Benar. Luar biasa. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, Pak Dennis ini ternyata nggak cuma jalanin hidup dari pariwisata doang nih, tapi dia juga punya WO ya kalau nggak salah ya kok ya. Iya. Jadi misalnya pariwisata lagi kendor atau kurang gitu, tapi kayaknya nggak mungkin ya untuk sekelas Dennis Marcelino ya coy. Ya, iya makanya. Mungkin, ya. Kekurangan tuh nggak mungkin. Iya. Jalan juga di WO, gila. Ceritain dong, gimana sih ceritanya dulu, kita flashback dulu dari awal, kenapa akhirnya memutuskan untuk hidup dari dunia pariwisata nih? Jadi, kan ya sama lah, kita kan di dunia, di dunia travel ya. Jadi gue juga sama lah, lulus sama lo orang sama, terus udah gitu sudah lulus ya kerja. Jadi, waktu mutusin buat kerja, karena waktu itu bokap gue bilang, lu masih mau kuliah lagi nggak? Gitu, bokap gue nanya, terus itu saya bilang, mau kerja dulu, gitu, mau nyobain kayak gimana, gitu, kerja sebagai di travel, segala macam. Akhirnya gue kerja, sampai kawin, Pak, sampai sekarang. Kawinnya udah berapa kali? Bukan kuliah ya? Iya, jadi udah kayak enakan kerja, kayaknya udah nggak mikir kuliah lagi gitu. Jadi udah dapet duit tiap bulan dan segala macem gitu. Gue jadi ingat satu hal nih. Ya apa? Nah, alasan Pak Dennis ini masuk pariwisata itu kenapa sih? Kan kita kalau dari kelas 10 kan ditanyain mulu tuh. Jadi gini, waktu itu gue ada ikut tur, waktu gue sekitar kelas 5, kelas 6 SD, itu gue ikut tur, terus gue ngelihat salah satu tour leader yang sekarang jadi partner gue, gitu, karena kita sering tandem bareng. Jadi waktu gue SD, dia udah bawa tur gitu. Nah, jadi gue pergi tur sama bokap nyokap, sama gue punya kakak 2, kita jalan-jalan, terus gue ngeliat tour leader, gue ngobrol-ngobrol sama dia, kelas 6 SD, bro. Gue ngobrol-ngobrol sama dia, gimana caranya lu bisa jadi tour leader? Gue nanya-nanya segala macam gitu loh. Gue tanya, lu kuliah di pariwisata atau lu sekolah di SMIP? Waktu itu kan kita masa bilangnya SMIP ya. SMIP, belum SMK kayak sekarang gitu. Terus gimana? Akhirnya gue coba cari tahu tuh. SMP gue kelas SMP 1, 2, 3. Habis itu gue kakak gue itu, dia udah tes di Santa Teresa di SMIP itu. Nggak diterima, cuy. Terakhir harapnya gue dong sama nyokap. Jadi kakak gue tuh 2 itu nggak diterima di Santa Teresa. Akhirnya gue diterima. Nah, akhirnya udah, gila. Begitu masuk, apa nih sekolah? Dengan 24 mata pelajaran, 2 minggu ujian selesai. Gila, gue bilang, begini nih mau pergi ke luar negeri, gila, repot amat belajarnya. Sama. Maksudnya apa yang lo alamin sekarang, ya gue udah alamin gitu. Karena gue udah lahir duluan aja sih. Jadi gue ngerasain sekolah di Santa Teresa, maksudnya di sekolah itu ya kayak begitu sama. Apapun yang lu rasain kemarin-kemarin tuh gue udah rasain duluan. Intinya sih sebenarnya itu sih. Nah, akhirnya setelah gue lulus di Menteng sekolah itu, udah akhirnya gue kerja gitu. Wih, mantap. Itu doang. Jadi asal ya itu kelas 6 SD itu gue ngelihat seorang tour leader, gila ya, bisa pergi ke luar negeri gitu. Gue ngobrol-ngobrol kelas 6 SD, bro. Gue tanya gimana sekolahnya, udah gue sekolah gitu. Iya, udah hebat. Cuma karena satu tour leader doang bisa menginspirasi sampai pada akhirnya sekarang jadi tour leader, kerja bareng, tandem bareng. Luar biasa. Luar binasa. Iya. Luar biasa. Oh, luar biasa, salah. Kalau gua beda sama si bapak satu ini. Kalau gua daftarin ke sekolah SMA, gua kagak mau. Terus ditanya, "Kamu mau jalan-jalan nggak?" "Oh, mau." Ya udah, masuk aja Teresia. Yang nanya lu siapa? Masuklah ke sana. Yang nanya lu gua. Nah, itu imajinasi, pasti imajinasi itu. Enggak, orang tua gue ngomong gitu. Oh iya. Ya udah, gue seneng kan karena motivasi gue jalan-jalan. Gue masuk Teresia, tes biasa, masuk, oke udah. Sampai masuk dalam 24 pelajaran, pusing, Pak. Sama. Mencret. Tapi lulus, puji Tuhan. Puji Tuhan, lulus. Ini kalau bokap nyokap gue tuh nggak pernah nyuruh gue masuk kemana gitu.
lu SMA ini aja paling bagus nih begini, lu kuliah aja di sini enggak gitu. Kalau bokap nyokap gue, karena gue semuanya anak laki ya, jadi ya gue dari SMP ke SMA aja gue udah disuruh milih gitu. Sebenarnya sebelum gue masuk di sekolah di Menteng itu, gue udah tes di 3 sekolah SMA, 3-tiganya diterima cuy. Salah satunya gue udah bayar di Abisiswa, sama di Tarsisius, sama satu lagi daerah Tanjung Duren, gue lupa. Jadi gue SMA tuh udah diterima, karena Santa Teresa itu di Menteng itu kayaknya dia terimanya akhir deh. Jadi gue udah diterima di 3 SMA itu dulu. Gitu. Jadi gue hold 3 SMA itu sampai gue lulus nggak nih di sekolah di Menteng itu. Gitu. Akhirnya gue keterima, ya udah gue masuk situ. Sombong betul Bapak yang satu ini. Nggak juga. Maksudnya kalau emang gue nggak diterima, ya gue tetap masuk SMA gitu. Iya, kan kita nggak akan ketemu nanti kalau Anda bener. bukan di Teresi ya. Iya, dan gue juga nggak bisa pergi ke luar negeri juga gitu ya. Mungkin lain kesempatan gitu aja. Iya, benar. Betul. Itu kalau kisah masa-masa sekolah nih. Gue mau tanya, kalau ketemu istri itu dari mana ceritanya? Iya, kalau buset dah. Ini mah semalaman nggak kelar, Pak. Sekolah. Tuh, iya, enggak, karena dari sekolah gue taunya. Jadi, biasanya tuh orang-orang dari zaman sekolah tuh kayak cinta monyet doang, Pak. Nah, tapi Bapak satu ini berhasil sampai serius. Gue menarik sih, kisah cintanya gimana nih? Jadi, gue sama istri gue, itu waktu kita SMIP di sekolah, dia punya pacar, anak SMA, anak bola. Wih. Gue punya pacar. Minder nggak lu? Lu anak SMK tapi apa yang lu suka tuh punyanya anak SMA. Enggak, gue nggak pernah suka dia waktu sekolah, cuy. Oh enggak. Enggak. Jadi gini, ini aneh banget. Jadi kan gue lulus 2005. Gue lulus 2005 itu, dari 2002 sampai 2005 itu gue nggak pernah suka sama dia. Gue tahu dia, maksudnya kita kan kadang-kadang sering main bola sama anak SMA kan. Iya. Nah, gue tahu nih dia pacarnya dia gitu. Tahu lah emang kita sering main, ya anak cowok. Ya berapa orang sih satu kelas ya kan? Pasti kita mainnya sama dikit banget. Gitu. Nah, akhirnya udah lulus aja. Maksudnya kita nggak pernah kontek-kontekan segala macam gitu. Jadi setelah itu gue ada reuni. Oh, reuni. Dari reuni 2009 reuni. 4 tahun. Gitu. Sebenarnya bukan reuni sih. Kayak ketemu temen, ya kayak kita lah, ketemu teman satu angkatan. Gitu. Akhirnya ketemu lagi dan dia juga udah punya pacar. Iya. Dan gue juga. Oh, jadi iya. Pak. Iya. Oh, iya. Setelah ketemu ya gitu. Jadi ya 2009 akhirnya ya gue deket ya udah jadi pacaran ya sampai sekarang gitu. Jadi bukan yang gue dari sekolah gue udah pacaran sama dia. Oh, bukan ya. Bukan. Iya. Gitu. Siap. Lanjut. Tapi tadi kan udah bahas soal sekolah. Kenapa bisa milih sekolah pariwisata cuma karena itu loh, suka sama tour leader, keren kayaknya. Terus ngobrol-ngobrol kelas 6 SD, gila, ngobrol sama tour leader keren banget. Kelas 6 SD mah orang-orang mah ya ngobrol sama orang tua itu biasanya belum berani kan untuk bicara sama orang lain. Tapi ini Bapak satu beda emang. Tour leader diajak ngobrol, akhirnya bisa sekolah pariwisata juga. Terus ternyata kisah cintanya tuh bukan dari sekolah ya, cuma gara-gara satu sekolah doang. Iya. Iya. Dok, lu mau tanya apa lagi, Dok? Gue mau tanya apa ya? Gue bingung sih nanya apaan sebenarnya. Karena kita udah 3 tahun bareng-bareng ya. Iya. Udah bareng terus, sempat tanya apa lagi? Gue bingung. Kadang-kadang ada yang nanya juga beberapa kayak, kok lu bisa ngajar di Tere? Gitu. Nah, itu nanti, Pak. Oh, itu nanti. Oke. Itu nanti. Oke, siap. Tapi ketika akhirnya lu lulus dari sekolah nih, Pak, lu kantor pertama lu apa nih? Dan first impression lu pertama ketika masuk dunia kerja, apakah sesuai dengan ekspektasi lu? Dulu ngeliat tour leader keren, lu akhirnya masuk pariwisata atau gimana? Oke, jadi jadi gini loh, itulah keuntungannya kadang-kadang gue selalu bilang ya, kadang Tuhan tuh baik banget ya. Jadi waktu gue lulus di 2005, itu tuh hampir rata-rata angkatan gue itu pada kerja, bro.
pada kerja, lu ngelamar di mana, lu ngelamar di mana gitu. Jadi kita saling ngobrol. Nah, gue tuh kirim 10 CV. Ini gue cerita lagi ya, ini cerita asli beneran. Ini gue kirim 10 CV. 8 diterima. Oh. 8 diterima as a ticketing. Oh, ticketing. 2 diterima di bagian tour. Mais sama inbound tour lah. Iya. 2000 itu. Nah, akhirnya 8 travel agent top 10 ini, 10 top 10 travel agent di Jakarta ini, akhirnya gue pilih yang di bagian tour. Gitu. Dan ada salah satu lah di Jalan Ala Idrus, salah satu travel di sana, akhirnya gue di sana gitu. Jadi gue kerja di sana sebagai inbound. Jadi gue bawa orang Malaysia, gue bawa orang Singapura, yang jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke Bandung, ke Jogja, itu gue yang bawa. Gitu. Itu awal muasalnya. Lu tahu dong, kan gue sering cerita kalau anak tahun 2005 gaji berapa duit segala macam ya gue udah cerita. Ekspektasinya karena lu udah dibayar as a professional staff gitu, ya udah lu kerjain kan gitu. Apapun kerjaan kantor ya lu kerjain aja gitu. Tapi apakah seindah yang seperti Anda bayangkan ya itu? Indah sih bro, menurut gua sih indah. Oh indah. Oh indah iya. Sih. Karena nikmatin kali ya, menikmati sih. Jadi kalau kerjanya enjoy, menikmati ya kayaknya happy aja gitu. Iya benar. Ya sudah, nanti kita akan bahas-bahas lagi bareng Bapak satu ini ya Dok ya. Yap. Benar. Betul. Iya, nanti kita balik lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dimas Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Welcome back to Dimas Belajar Siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Bapak Dennis Marcelino. Yeay. Nah, tadi kan Bapak Dennis ini, kok Dennis lah, jangan Bapak lah, kayak masih muda dia tuh. Enak. Dulu Pak Bapak dong, panggil kok. Gue ingat dulu pas kita briefing, tour leader, pas kita overland, ada salah satu teman kita, panggil kok. Wah, ingat gak? Dimarahin. Wah, habis itu. Kako katanya gitu. Bapak katanya gitu kan. Iya, waktu di hotel malam-malam, buset. Di hotel. Gimana dulu hotel kan mana? Di hotel mana? itu Jogja di kayaknya. Sampai Jogja yang di ini loh, yang apa di mana? Gue lupa di mana lah. Pokoknya Merapi Merbabu. Iya, yang kita kan malaman briefing tour leader. Biasanya sama petugas-petugas. Ada salah satu teman kita, ya memang kok Dennis ini kan emang dekat dengan kita ya. Cuma kan waktu itu kondisinya dia guru, kita murid. Betul. Jadi harus hormat dong, harus menghargai. Ada yang panggil, kok lalu marah lah Bapak satu ini. Kaku, Bapak. Asli gue lupa lo guys. Oh, Anda lupa saya itu ingat. Orangnya pasti masih ingat tuh, inisialnya R tuh, cewek. Serius sih? Iya, ada. Bener. Oh, mungkin nanti coba ingat-ingat sendiri lah. Ingat aja lah, ingat. Oh, RK ya? Iya, RK. RK. Oh iya, bener. Gue sempet nggak connect. RK. Oh iya, bener. Iya, benar. Dia. Oke. Ntar tinggal di-mention aja, Dim, di Instagram ya. Iya. Nanti kita undang lah di sini. Boleh. Sudah ada di waiting room ya dia. Iya, dadakan. Iya, oke. Tadi itu sekilas cerita soal bagaimana pengalaman kita sebagai muridnya Ko Dennis nih. Sekarang kita mau tahu sih gimana sih ceritanya kok bisa jadi guru Teresia. Sejarah diundangnya ya. Iya. Jadi waktu kayaknya zamannya zamannya siapa? Fieri ya. Zamannya Fieri itu kayaknya Fieri angkatan saya, Pak. Di atasnya Fieri siapa? Ini siapa namanya? Okta. Bukan ya? Cowoknya siapa? Iya, Okta. Okta Ray Sandi, Nobel. Nah. Iya ya. Ya, Brian Hanoff sama lu ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya tahun berapa ya? Mungkin kayaknya angkatan ini tahun keempat gue deh. Jadi waktu itu Bunat WA gue, terus dia bilang, Dennis boleh bantu kita nggak
ngajar sebagai pemandu wisata. Nah, sebenarnya sebelum di Tere, gue udah ngajar di salah satu SMIP yang ada di itu namanya yang di jalan deket Smiling Tour sebelah kiri situ. Wah, nggak tahu gue, sorry. Gue cuma tahu Teresia paling bagus. Bajunya pink, depannya P. Nggak tahu, nggak tahu gue. Nggak tahu. Gue taunya Tere paling bagus. Ya, beda kelas, bro. Iya. Ya. Dan di situ gue ngajar. 2 tahun. Akhirnya gue break. Habis itu Bunat WA gue. Terus Bunat tanya, gimana Den, mau bantu kita nggak? Gitu, tolong bantu kita sebagai pemanduan wisata. Terus, Bu, materinya apa? Bagaimana? Gampang, nanti pokoknya kita kasih RPP-nya semua segala macam. Nggak ada kepikiran buat ngajar sih, actually. Gue nggak ada kepikiran buat, gue ngajarin gitu segala macam. Karena ilmu gue juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Sharing, ya maksudnya sekedar sharing tentang pengalaman bawa tour ya oke gitu. Tapi sebagai guru ngajarin gitu, ya saya sih demennya sih berbagi ya, sharing aja tentang, karena pemanduan wisata itu menurut gue nggak ada teorinya. Bener-bener di lapangan praktek gitu, lu ketemu ya bagasi hilang bagaimana caranya gitu kan, ya di teori ya mungkin lu kalau teori lupa gitu, tapi kalau lu udah praktek lu terjun, lu inget seumur hidup lu akan inget gitu. Iya, benar. Jadi menurut gua ya itu aja gitu. Jadi kalau ya kenapa bisa ngajar ya karena itu di WA sama Bunat, terus kayak gitu ya udah jadi masuk sih. Oke, setiap tahun mereka langsung mau tuh. Langsung mau. Jadi maksudnya gini lah, selama lu alumni ya, lu pengen ngajar di lu punya alumni kayaknya oke aja gitu. Iya. Ya nggak sih gitu. Maksudnya ya lu sharing sih sama adik-adik kelas tuh kan lu juga mau kan. Ya, sama sih, perasaannya sama. Oh gitu, luar biasa. Tapi apa nih? Gue takut nih kalau Nando udah nanya nih. Tapi yang di sekolah P itu tuh, yang sekolah P itu gimana caranya tuh? Kok bisa di situ dulu? Oke, kalau yang di sekolah P itu ada salah satu tour leader ngajakin. Lu mau ngajar nggak? Dia bilang, oh ya udah boleh, pemanduan wisata juga waktu itu. Jadi tanpa menjelekkan mereka ya, anak-anaknya sih jauh beda bro. Itu menjelekan. Tim, tepuk tangan, Tim. Saya bangga menjadi. Ini tolong buat Pak Pren naikin gajinya nih. Anda bisa lihat di belakang masih ada dasi alma mater saya tuh, abu-abu, warna hijau. Nah, iya, Serviam. Jujur bro, ini sih jujur sejujur ya menurut gua anak-anaknya sih. Wah, parah. Gua nggak ikutan gua. Nah, maksud gue karena gue ada di situ di 2 tempat itu kan, sebelum dan sesudahnya. Jadi ya gue tahu gitu perbandingannya bagaimana gitu. Oh gitu. Itu aja. Tapi ya tanpa menjelekkan aja. Tapi ketika akhirnya 2 tahun di sana tuh akhirnya terus break langsung masuk ke Tere atau emang gimana? Iya, langsung masuk ke Tere sih. Langsung masuk ke Tere, udah akhirnya gue terima di sana sih. Tapi maksudnya waktu pada saat gue terima sama Bunat gitu, Bu, saya bilang saya masih sering berangkat, gimana cara atur jadwal? Oh nggak apa-apa Pak, udah sering kita begini. Oh ya udah. Maksud gue problem yang ada di gue, sekolah bisa solving gitu. Oh asik. Kadang-kadang kan maksudnya kalau gue kasih kendala gue nih, oh gimana ya Pak enaknya gitu kan, kadang-kadang suka dibalikin gitu kan. Oh iya, tapi kalau ini enggak ya. Enggak. Udah ada solusinya. Langsung solusinya. Udah nggak apa-apa Pak, pokoknya nanti kita atur jadwalnya. Gitu. Pokoknya bisa ngajar nggak, intinya gitu. Jadi maksud gue kayak sebagai guru pun juga kayaknya lu tetap dihargain sih gitu. Apalagi gue pendatang baru di dunia pendidikan. Wait. Iya. Sekarang sudah jalan tahun keempat ya? Ada 4 tahun? Iya. Apa jalan kelima? Lupa gue. Dia lupa. Lu sama Justin ada berapa tahun sih? Berapa sampai 3 ya? 3 ya? Lu kelas 12, Justin kelas 10. Enggak, 2 tahun. 2 tahun berarti. 2 tahun. Nih, Justin lu kelas 12, Justin kelas 10 kan? Iya.
Berarti itu udah 3 tuh. 3 itu? 3 angkatan. Ya ada 3 angkatan. Iya. Nah, terus sekarang si Justin kelas 12. Lu ngajar kelas 10? Gue ngajar kelas 10. Berarti udah berapa lu tambahin aja? Berarti 5 lah kurang. Udah 5 angkatan. Iya. Kalau yang di Matahari siapa ya namanya yang badannya gede? Dante. Bukan. Bukan Dante. Oh, Dante kecil. Dia mau di bawah lu dong. Iya. Di Matahari. Si siapa? Si ini. Sena, badannya gede. Satu lagi. Sena bukan. Ferry. Sena angkatannya itu. Mantannya. Justin. Ferry bukan. Iya. Oh, Ferry. Ferry bukan di Matahari lagi. Ferry. Bukan di Matahari sekarang. Oh. Angkatan gue kan? Ferry angkatan lu kan? Iya. Ya itu oke. Kayaknya itu. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh. Lu baru inget aja, maksudnya apakah itu seangkatan sama lu apa gimana gitu. Wah gila, ini sudah dilupakan kita, Dok. Emang. Coy, lu satu kelas berapa orang? Gue tanya. Tapi laki-laki tidak banyak. Anda perlu mengingat itu. Gila. Nih, gue kasih tau ya. Lu angkatan lu 75 ada nggak? 76 ya? 78 ada. 77. Iya, sekitar segitulah. Lu kali 5 angkatan aja 300 orang, coy. Masa bisa gue ingat? Iya. Untungnya pas kita ajak masih ingat ya. Iya, masih mau. Iya, untungnya. Karena lu orang masih aktif di IG. Gue takutnya kan lu orang adanya di Wisma Atlet, kan gue juga bingung. Dia malah nyumpahin, Dim. Waduh, Gitu. iya. Lanjut, jadi kemana-mana nih kita nih. Gak apa-apa, emang biasanya kemana-mana kok. Iya benar. Nggak boleh kemana-mana, di sini aja. Oh iya, di rumah aja. Iya, siap. Terus lagi di bus sih. Oh iya. Ini salah satu masalah nih. Tour leader-nya udah datang, orangnya udah nggak ada, tamunya hilang. Biasa. Social distancing, tamunya gue turunin semua. Oh. Iya. Gitu. Gue mau tanya soal pengalaman lu bawa tur pertama kali nih. Iya. Gue udah sering Gimana sharing kan di kelas. Ya tapi kan pendengar gue bukan semuanya anak sekolah Iya ya. deh. Iya, berpikir Apa tuh pertanyaannya tadi? sharing untuk pertama kali bawa tur, gimana rasanya? Kemana? Sama tipsnya dong, tipsnya. Iya. Pertama kali bawa tur sih, biji mau copot, Pak. Buset. Emang sekarang masih ada? Masih. Oh, masih. Jadi, pertama kali bawa tur itu gue umur berapa ya? 19 kayaknya. 18-19 sih. Jadi ya, gue udah sering cerita lah sama lu di kelas ya. Waktu itu ya intinya adalah manajer gue nanya gue, dia manggil gue, suruh duduk di mejanya. Duduk, dia bilang. Apa, Pak? Saya udah mau siapin kamu di bulan Lebaran, dia bilang. Mana, Pak? Ya udah tahu gue arahnya kemana kan, tahu lah. Botur. Siap nggak? Berani nggak? Berani. Gue berani aja, men. Belum pernah juga gimana, apa segala nggak pernah, nggak tahu. Iya. Persiapannya gimana, udah kagak tahu aja gitu. Jadi ya udah akhirnya berangkat. Kebetulan kan memang rutenya itu Singapura, Bangkok, Hong Kong. Waktu itu zamannya kita itulah yang paling banyak, kurang lebih 10 hari lah Singapura, Bangkok, Hong Kong. Tapi setiap tempat ada local guide. Jadi lu tinggal tanggung jawab sama tamu, lu di pesawat, lu turun pesawat, ambil bagasi, udah lu ketemu local guide. Ya kalau sekarang sih ngomong gampang ya. Iya. Kalau dulu ya masih timbangan 70-80 nggak segede sekarang, wah aduh susah. Iya, benar. Gitu. Masih culun-culunnya dulu mah ya. Iya. Sekarang mah udah bergaya. Enggak juga, Pak. Oh, enggak ya. Iya. Tapi kalau sekarang lu udah bukan di travel lagi, maksudnya udah bukan itu kan, karyawan, udah freelance kan? Ya, jadi pertanyaannya menarik. Jadi kenapa memutuskan jadi freelance leader? Waktu itu gue di tahun 2009. Sebelumnya gue di salah satu kantor, inisialnya Milatur, sekarang udah tutup. Itu jawaban, Pak. Itu bukan inisial lagi, Pak. Itu bukan inisial ya. Iya. Oh. Jadi gue di Milatur, ada satu divisi namanya Atap Dunia. Sekarang udah tutup kantornya. Apa tuh?
Jadi dia ngurus untuk MICE, khusus spesialis MICE. Jadi yang kalau kita terima job itu sekitar ribuan orang atau ratusan orang gitu. Jadi gue di situ, udah gitu gue ngurusin dokter-dokter, gue ngurusin perusahaan-perusahaan asuransi. Nah di 2009. Nah 2009 itu bos gue, CEO gue bilang ini, Den, boleh nggak lu keluar dari kantor? Dia bilang gitu. Oh, dipecat maksudnya? Ya, dia bilang karena kantor ini keuangannya nggak bagus. Dia ngomong gitu. Oh, gitu. Jadi dia bilang, gue sebelum daripada gue suruh lu gimana-gimana, mendingan lu keluar duluan. Abis itu gue keluar. Abis itu CEO gue keluar. Dan CEO itu sampai sekarang jadi teman baik gue. Dia menyelamatkan ya malah ya? Iya. Dia bilang gitu. Maksudnya, gue masih bisa gaji lu full di bulan ini nih. Jangan sampai lu keluar bulan depan, gue nggak gaji lu. Ngapain, dia bilang. Dan lu keluar buruan, gitu. Karena gue tahu faktor sektor keuangannya di kantor ini gimana. Akhirnya gue keluar, jadi gue freelance. Jadi 2009 itu gue gila juga sih. 2009 itu, kan gue lulus 2005 kan. Jadi lu baru kerja 4 tahun, lu udah jadi freelance gitu. Hebat. 2009 itu ya, which is, ya 11 tahun yang lalu lah ya. Iya. Iya ya. Yang nggak tahu iyain aja. Iya. 2009 tambah 11, 2020 kan? Iya, 9 tahun yang lalu, benar. Gitu. Jadi ya maksud gue, akhirnya gue memutuskan untuk nyemplung. Udah gitu kan gue baru pacaran, coy. Iya. Buset, itu penting banget ya? Itu. Pusing, Pak. Lu tiap bulan masih dapat duit gaji bulanan, terus tiba-tiba lu jadi freelance lu. Kalau lu nggak botur, gimana kan lu nggak dapat duit? Oh iya, benar. Iya. Terus cicilan masih ada ya. Ya, dia malah curhat. Iya. Udah lama. Dulu. Sekarang mah udah beda. Sekarang mah tinggal gesek. Iya. Iya. Terus tapi akhirnya setelah freelance malah tambah seger deh kayaknya nih. Tapi puji Tuhan sih. Jadi maksud gue, kegalauan gue adalah 2009 itu apakah lu bisa survive lagi, maksud gue, dengan lu gaji kantor sebulan lu udah tahu pasti dapat berapa, terus lu nyemplung, benar-benar lu nyemplung, lu tenggelamin diri lu di dunia freelance gitu. Di dunia freelance tuh apa ya? Maksud gue ya pekerja lepas kan. Lu dapat job baru lu dibayar, lu nggak dapat job lu nggak dibayar lu. Gitu. Nah, tapi puji Tuhan banget setelah gue keluar dari kantor yang lama, tiap bulan men, rute baru, tiap bulan rute baru. Gitu. Itu di kantor Ken. Oh. Iya. Nggak usah sebut nama kantor Ken. Oh iya. Pada nanya Ken siapa, nggak tahu Ken. Iya, sama Brian Hano. Oh iya. Siap. Oke, gitulah ceritanya. Kacau. Iya. Gitu. Tapi mulai serius nih, Pak. Kita ngomongin masalah pariwisata sekarang. Yap. Yang udah mulai agak serius nih. Kalau menurut lu nih, lihat yang calon-calon tour leader baru nih. Ya. Menurut lu gimana sih, masih ada peluang nggak sih buat mereka sekarang? Dengan kondisi sekarang? Sekarang dan yang akan datang. Iya, maksudnya dengan situasi dan kondisi dunia yang sekarang kan. Betul. Dengan jumlahnya, maksudnya jumlah tour leader yang kan makin tambah terus kan? Iya. Terus orang juga udah pada mandiri gitu buat pergi-pergi. Iya benar. Jadi bagus banget. Jadi maksud gua kemarin itu maksudnya gini, kita kan ada komunitas organisasi resmi yang ada badan hukumnya lah. Jadi mereka yang membantu kita kalau misalkan kita ada masalah apa-apa gitu di jalan atau di mana organisasi itu. Jadi kalau lu tanya gimana Pak kondisi kita sekarang dengan tour leader yang akan mau jadi tour leader, dan maksud gue gini, dengan kondisi sekarang kita sih nggak bisa berharap banyak. Sekarang loh ya, kita ngomong sekarang. Dalam 2 bulan ke depan sih menurut gue pariwisata masih belum oke lah. Yang tadi Dimas bilang bahwa ya kita terkena dampak paling awal, ibaratnya adalah lu ditembok di pinggir tsunami. Yang kena tsunami lu duluan nih. Tembok ini dulu nih yang menghadang, ya kan. Tembok ini hancur,
masuk ke rumah-rumah, rumahnya dibangun dulu, terakhir baru dia bikin tembok lagi buat ngebatasin mungkin lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi maksud gue kalau dalam dunia travel lu tanya gue sebagai tour leader, ya gue sih masih ada harapan sih. Harusnya masih ada harapan. Masih. Karena dengan gini, tidak dalam kondisi seperti ini tuh, gue jujur ya, dalam tidak kondisi seperti ini, itu tuh jadwal gue nih, gue nggak ngomongin tour leader lain ya, tour leader lain mungkin lebih banyak. Gue punya jadwal dari bulan Desember sampai Februari, sampai April, itu 10 grup. Buset. Itu udah dari Desember ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April tuh 10. Itu udah sebulan bisa, sebulan bisa 2 kali lah. Iya, maksud gue itu udah di tangan, dan itu grup panjang, grup yang 10 hari, 12 hari gitu. Sayang banget tuh ya. Dan ke cancel 8 sih. Ke cancel 8 grup. Dari Maret, Februari ada 2 sampai April itu udah ke cancel 8. Jadi maksud gua dengan tidak ada situasi seperti ini sebenarnya pariwisata cukup maju sebenarnya. Dan banyak tour leader muda sih sekarang. Banyak banget tour leader muda. Yeah. Ada beberapa tour leader yang memang mau belajar. Dia nanya, gimana kalau begini, gimana kalau begini. Ada yang orangnya modelnya hajar bleh aja. Ada, banyak. Hajar bleh. Gua. Itu karakter orang, Jack. Lu nggak bisa, ya udah gitu. Maksudnya gini, kalau lu tanya gua, travel itu bukan cuma bawa satu grup. Kemarin gua ada pegang satu travel, dia pegang asuransi, yang pergi lu tau nggak berapa? 1.700 orang. Wih, banyak banget. 1.700 orang. Lu bagi dalam satu bus, lu bagi dalam satu bus 30, itu berapa tour leader? Itu sekali trip banyak banget. Iya. Makanya. Satu bus 30 deh. Kita ngomong 40 ya. 30 deh. 30 aja ya. Maksud gue, dalam kondisi seperti sekarang ini gimana gitu kan pertanyaannya kan. Ya gue sih selalu, ya kita makanya kan selalu ada hope ya, ada harapan. Gue sih selalu ada harapan lah. Gitu. Maksudnya, ya setelah badai pasti selalu ada pelangi sih ya kan. Iya, langsung bijak Dim. Tadi mah buset dah kagak ada bijak-bijaknya. Nah, Anda tahu kenapa bijak? Istrinya di sebelah dengerin. Oh, pantes. Woi, emang lu bisa lihat ya? Gue di dalam bus juga. Enggak. Oh, kan diturunin Pak PSBB. Apa gitu? Iya. Oh, berarti masih menjanjikan ya dunia travel buat kami ini nih yang baru terjun ke dunia pariwisata. Masih kan ibaratnya kan ibaratnya kalau travel tuh udah dibilang tuh kayak udah sunset lah. Gitu loh. Karena udah banyak yang bisa mandiri, banyak yang udah bisa sendiri kan. Ngapain lah pakai travel ribet. Tapi kenyataannya tidak ya ternyata ya. Kalau lu tanya gua kayak begitu, karena gini, gue adalah pemain yang di tour leader yang main di dunia MICE. Dunia MICE itu adalah misalkan Dimas punya satu company. Dalam satu company ada 30 orang. Atau kita let's say ngomong 20 orang. Dia telepon tour leader, telepon gue. Dan gue ada 20 orang. Mau jalan-jalan ke Jepang. Lu yakin mau beli sama satu tiket doang di Nusa, tik kan nggak mungkin. Bener nggak gue tanya? Nado gitu, punya 25 orang gitu, gue pengen ngajak karyawan gue pergi jalan-jalan ke Korea. Nggak mungkin dia cuma cari tiket doang, pasti dia nyari hotel, pasti dia nyari local bus, pasti dia nyari. Nggak mungkin Nando kucuk-kucuk bayar ke Korea, terus bayar ke objek wisata buat 20 orang, nggak mungkin. Ngapain dia repot-repot? Dia kan bos. Dia akan tunjuk satu travel. Satu travel itu akan nunjuk satu tour leader. Untuk tetap bisa bawa. Nah, kalau company ini bagus, kalau banyak company melakukan itu, berarti punya travel agent makin bagus, tour leader juga makin bagus. Gitu. Berarti masih ada harapan buat kami ini. Selalu. As always, bro. As always. Jangan pernah putus harapan. Walaupun lagi gini juga ya, jangan pernah putus harapan. Biarpun masih jualan masker ya kan. Oh, tadi baru saya mau bahas, tapi sudah dibahas duluan.
Gue tahu mata lu udah kebaca. Kan lu ilmunya dari gua. Oh iya. Iya, guru kita ini. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Oke. Ya, lu berdua sih dosa lo beneran. Kenapa tuh? Nimbun masker. Pak, saya nggak nimbun. Nah, ketahuan. Beneran kayaknya, beneran. Saya nggak nimbun masker, saya nimbun lemak. Oh siap. Iya, lu berdua aja sih memang. Lu berdua aja. Iya. Oke, tadi udah ngomongin soal pariwisata, sekarang gue mau bahas soal side job nih. Guys. Nah, kalau kita ini yang nganggur, side jobnya apa? Tidak ada. Nggak ada. Nah, tapi kalau Bapak Dennis ini ya, walaupun dia udah sebagai tour leader profesional freelance, tapi dia juga punya side job, dan side jobnya ini cukup menarik nih. Karena dia punya wedding organizer, ya. Bener kan? Terus kita nggak diajak lagi. Iya, kita nggak dikasih. Lu, kalau lu mau, gue mau ngajak lu. Nah, wih, di sini doang ngomongnya di sini doang. Iya. Disaksikan jutaan mata. Jutaan mata, iya. Jutaan mata, siap. Nah, sekarang bahas soal itu tuh. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk bikin WO ini nih? Apakah ada keresahan ketika lu dulu nikah, WO-nya nggak bagus atau gimana? Nah, jadi kalau ngomongin WO sebenarnya panjang. Jadi, gue udah pernah cerita belum sih di kelas? Nggak pernah ya? Kayaknya set gue nggak pernah cerita. Lu cerita guiding terus? Ya kan emang di kelas kan ngebahasnya itu, Pak. Iya kan. Sama jadi, itu satu gue inget tuh, apa? Sepatu. Kenapa? Yang mana tuh? Ya, cobain dulu. Kalau beli sepatu kan cobain dulu. Iya. Kalau nggak pas, tukar. Ingat kagak lu? Gua. Iya. Terus? Tapi kan bukannya di mana-mana gitu. Kalau beli sepatu lu coba dulu. Aduh, padahal dia yang ngajarin, dia yang lupa. Apa sih? Gue nggak inget nih. Gue nggak inget juga sih. Master Ball lupa. Kacau. Dok, gimana Dok ceritanya, Dok? Nggak usah. Nggak enak. Di sini nggak enak, beneran. Skip. Oke, kita bahas soal itu tuh. Soal WO tuh. Jadi, soal side job ya. Soal side job itu, jujur, waktu gue kelas 2 SMIP, kelas 11 SMIP, ada satu guru bahasa Inggris, conversation, dia punya WO. Kelas 2 SMIP. Jadi, ya namanya nggak usah lah. Dan dia jadi partner gue juga sekarang, sebagai tour leader gitu. Oh gitu. Jadi, maksud gue banyak banget berguru sama guru-guru yang sekarang jadi partner gitu. Jadi temen tandem, temen sharing gitu. Nah, kenapa gue bisa gue ada WO side job itu? Karena tahun 2003, 2004, itu gue diajakin sama guru gue bahasa Inggris. Dan gue tanya lu, Sabtu Minggu lu ada kerjaan nggak? Dia ngomong gitu. Gue bilang, ya kan sekolah ya. Gue bilang, Sabtu Minggu pas sekolah. Gue sama Dimas nggak pernah ditanya, bener. Iya, kita tidak dulu nggak pernah ditanya tuh. Kita tidak pernah. Padahal nganggur mulu loh, bener. Iya. Jujur. Nah, gue kadang-kadang kesulitan untuk cari kru laki. Gitu. Kalau bilang kesulitan, tapi kita nggak. Nah, ini mah kesempatan aja. Ini dia kesempatan memang. Bener. Gue kadang-kadang kan bawa speaker yang gede-gede. Gue susah kalau gue bawa sendirian. Ini nanti ya, abis ini kita ngobrol lagi ya. Gue butuh. Tapi next. Ini kita lanjut dulu nih. Iya, silakan. Sorry. Ya, it's okay. Jadi intinya adalah gue diajakin dan gue sama sekali zero. Gue nggak tahu apapun tentang WO. Nggak tahu apapun. Dan lumayan banget. Satu hari gue digaji, tahun itu ya, 150.000 satu hari. Gue kerja dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam. 150.000, anak SMA. Sabtu, Minggu, kadang Sabtu, kadang Minggu, kadang Sabtu, kadang Minggu. Jadi kadang-kadang kalau Seninnya kita ulangan tuh, gue bilang, gue setengah hari aja, gue bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi, itu sering banget. Jadi sampai gue kerja di travel, gue masih sama guru itu sebagai freelance kru dari WO-nya dia. Dan WO-nya dia sih gila, bro. Maksudnya WO-nya dia bukan WO abal-abal. Dan selama gue sebagai krunya dia, nih, belajar, buka mata. Iya, benar. Lihat semuanya. Nah, ilmu itu gue ambil. Sampai gue bikin WO sendiri di tahun
2009 sama bini gue yang sekarang. Emang yang dulu? Oh, maksudnya sama bini gue sekarang. Oh gitu, iya. Takut ketahuan, Dim, takut ketahuan. Iya. Gitu. Oke. Jadi 2009 gue bikin WO, itu mulai dari teman-teman, teman gereja, udah habis itu udah jadi sekarang jadi pengalaman gue di tahun 2003 itu sampai sekarang WO itu. Jadi bukannya gue tour leader nih jadi gue tahu nih WO gimana. Enggak, karena emang gue sebagai freelance dulu di kru itu. Ini cita-citanya freelance dari dulu ya? Enggak juga, Pak. Nih, freelance semua nih. Buset. Cita-cita gue dapat duit, bro. Iya. Mirip lah kalau gitu, lu sama Nando sama-sama. Iya. Nah, jadi gue kadang-kadang gue mau bilang gini, gue selalu bilang kita laki ya, as a man gitu, jangan pernah punya cuman satu telur. Nah, iya. Ayam. Oh. Bener. Ah, 2 sih. Telur, ayam. Oh iya. Kan telur. Iya. Jadi lu mesti punya ayam yang banyak, lu kumpulin, lu didik dari kecil sampai gede, lu kasih makan, gede, telurnya keluar lagi. Lalu lu punya ayam lagi kecil, lu gedein, ayamnya keluar lagi. Gitu. Jadi kalau gua bukan orang yang cuman punya satu pekerjaan. Gitu. Iya. Sampai di saat tour leader belum jalan nih kayak gini, terus WO nggak bisa. Sekarang jadi engkong-engkong glodok, jualan masker, hand sanitizer, macam-macam dijual sama bapak satu ini. Ya itu hari dia, iya. Karena nggak cuman gue sih, actually banyak teman-teman tour leader yang sekarang adalah menurut gue jadi one last standing man aja. Jadi yang udah berdiri paling terakhir aja udah dengan situasi sekarang ya. Iya. Apalagi gue udah ada istri, anak 2. Jadi ya lu gimana lu pinter-pinter ngelola aja. Udah jadi bertahan aja udah. Nggak bisa nyerang mana-mana. Jadi grup juga di cancel. Iya. Gue ada WO di bulan Juli itu di Bandung. Kayaknya sepertinya juga mau cancel sepertinya. Tapi gue juga belum tahu. Tapi kalau masih Agustus, September, Oktober, November masih ada gitu. Masih ada. Jadi maksud gue ya so far sih mereka belum cancel ya, tapi gue nggak tahu misalkan ada perubahan peraturan tentang konsep resepsi pernikahan, gue juga belum tahu. Gue belum sampai segitunya belajar nanti sampai akhir sih. Gitu. Jadi ya bertahan aja udah. Mau jualan apa ya selama income lu masuk ya. Iya. Gitu, benar. Luar biasa. Ternyata guru kita sangat menginspirasi ya. Sangat. Ya, lebay lu. Siapa tahu di-endorse sama WO-nya kan, Dim? Iya, biar diajak, makanya. Ini bukannya, kalau WO itu bukan semata-mata karena, jadi gue pengen nih buka WO gitu. Nggak gitu, emang gue udah belajar dulu gitu. Tapi lumayan nggak sih dari WO itu? Puji Tuhan lumayan, bro. Lumayan. Lumayan ya, iya. Lumayan lah kalau ngajak-ngajak kita juga ya. Iya, lebih lumayan lagi tuh. Ujung-ujungnya ke situ lu ya. Iya. Oke, fokus dikit ya. Oke, gue nanya nih. Ya. Kalau dari sisi tour leader nih, kan lagi pandemi kayak gini. Dari pengalaman lu yang baru-baru ini, tour leader yang lain yang banting setir itu banyak nggak sih? Sharing dikit lah. Banyak, bro. Hampir semua tour leader freelance mempunyai jasa usaha sekarang. Ada yang buat bakmi, ada yang jualan udang, kepiting, makanan kecil, bolu, banyak banget. Jadi kalau teman-teman, karena menurut gue ya mereka akan sama gue sih. Maksudnya kita nggak pernah tahu mereka jualan hari ini untuk makan besok, bro. Kita nggak pernah tahu. Oh iya, benar. Iya. Gitu. Jadi bener nggak? Kita nggak, orang jualan mulu nih begini, jualannya pempel lagi, duren Palu lah, inilah itulah. Maksud gue ya udah, maksud gue itu cara dia mungkin supaya bertahan hidup, supaya besok dia bisa beli beras, kita nggak pernah tahu. Iya. Betul. Jadi ya kita udah pintar sekarang, udah bisa online, udah punya ojek online apa segala macam, barang tinggal kirim gitu. Ya udah, bertahan aja. Toh juga lu masih di rumah aja kan. Kita yang antar gitu kan juga bisa. Gitu lah. Jadi teman-teman tour leader banyak nggak
yang banting setir buka usaha, hampir gue yakin 90% mereka akan banting setir sekarang untuk punya usaha sendiri sih. Benar. Ada yang sampai kepikiran keluar terus cari yang lain gitu atau apapun? Enggak? Kayaknya belum deh. Kayaknya tetap masih di makanan gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Properti rumah juga nggak ada. Maksudnya lu jadi, ya sekarang lu kerja kantor juga, kantornya work from home, bro. Iya sih. Iya, jadi mau pindah kantor kemana lagi gitu. Lu mau pindah haluan, ada yang jadi asuransi gitu. Oh iya, itu lagi ngetren tuh. Iya, betul. Nggak usah sebut nama, itu teman Anda. Anda tahu, saya juga ditawarin asuransi oleh guru kita sendiri. Tapi saya tidak mau sebut nama, karena teman Anda. Gantian. Aduh. Kaca. Ya udah lah. Udah banyak. Iya. Ya itu cara orang aja sih. Iya, benar. Ya, lumayan banget ya, Do ya. Jadi memang kalau lagi gini tuh susah, kayak gue tuh keluar dari biara, harapannya mau kerja kan. Wih, gue akan kerja, sudah mempersiapkan. Sampai rumah corona, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, pasrah. Akhirnya saya begini aja. Anda tidak usah menjual kesusahan Anda dong. Oh, itu bisa jadi topik, Pak. Jadi saya pakai. Siapa tahu ada yang berbelas kasih di masuk PO sini aja. Iya, bener. Kan Anda bilang tadi WO lumayan, dari side job tuh lumayan. Lebih lumayan lagi kalau ngajak kita. Gitu. Bantuin orang susah dapat pahala ya. Iya, bener. Gua sih ya nantilah. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Siap. Gitu. Lo mau tanya apa lagi nih, Dok? Udah banyak banget si Kode di sini cerita ya. Banyak. Boleh. Nih, gue pengen nanya nih. Ceritain dong, waktu corona nih kan dia boomingnya dari Desember ya, yang di Wuhan itu ya. Iya. Terus di Indonesia baru boomingnya udah mulai lewat-lewat dari Januari, Februari seterusnya lah ya. Nah, ceritain dong dari lu punya kerjaan tuh kayak gimana dampaknya selama bulan-bulan itu. Jadi sebenarnya kan kita taunya kalau di Jakarta kan bulan Maret ya. Maret di Indonesia. Iya, kalau nggak salah. Bulan Maret. Jadi gini bro, kalau di pekerjaan gua itu gua bulan Februari itu lagi banyak-banyaknya gue pikir, karena Maret itu gue udah persiapin 2 trip itu dengan sekolah kan. Satu kan kita ke Jogja Overland kan. Terus tahun ini adalah tahun pertama gue diajak sama sekolah untuk ke Korea. Oh, yang overseas. Overseas. Nah, jadi gue udah persiapin waktunya karena kepala sekolah yang baru bilang bahwa ikut deh Den, dia bilang gitu. Ya udah, gue bilang karena kalaupun gue nggak ikut, gue sih jujur maksudnya bukan gimana, itu pasti banyak job karena bulan Maret April adalah sebagai company biasanya mereka tutup tahun bro. Jadi bulan Desember mereka tutup tahun untuk project mereka untuk dapat trip, dan itu akumulasinya di bulan Maret sampai April. Karena Januari, Februari mereka tutup trip, si company itu tutup trip nih. Misalkan lu punya target di bulan Desember dia closing, Januari, Februari dia hitung, Maret, April mereka berangkat. Gitu. Jadi Maret, April itu kalau dalam satu banyak banget bro, banyak banget. Gitu. Nah, jadi maksud gua balik lagi ke pertanyaan Nando, apakah lu jadi terpengaruh nggak gitu? Maksudnya betul. Sangat banget gitu, karena bulan Februari itu gue masih ada terima 2 grup itu ke Bangkok sama ke Australia. Gue ada ke Perth bulan Februari. Bulan Maret itu gue tanggal 1 Maret baru pulang dari Jepang. Itu di Jepang udah banyak banget bro. Di Jepang tuh udah 8.000-an kalau nggak salah. Dan itu gue masih di Jepang men. Jadi itu gue masih di Jepang. Tanggal 1 Maret gue masih pulang. Dan setelah tanggal 1 Maret itu semua grup yang gue udah dijadwalin cancel semuanya. Buset. Cancel. Karena company-nya juga nggak berani lah berangkatin mereka. Iya, benar. Gitu. Jadi ya sangat terpukul banget gitu. Awal-awal tuh dari mulai stres nggak dapet grup sampai ya udah mau gimana lagi. Udah senyum-senyum aja. Iya, sama seperti saya, nampak ceria padahal tidak. Itu travel warning-nya udah keluarnya kapan?
Jadi gini, mulai 1 Maret itu kita udah dikasih tahu sama Astindo, si Bu Pauline Soeharno bahwa nah kita itu yang parahnya adalah airlines pertama kali kena, karena airlines udah mulai tutup tuh, ke Roma udah tutup, Milan udah tutup. Jadi maksudnya penerbangan yang kita biasa pakai mereka udah closing schedule. Sekarang lu mau pergi ke luar negeri pesawatnya kagak ada gimana gitu kan. Jadi nah dari situ kita udah mulai mikir gitu. Oh, udah mulai lockdown kayak gitu-gitu. Vietnam lockdown, Bangkok juga kayak gitu kan. Korea juga kan waktu itu sempat booming banget tuh sampai 8.000, 10.000 kan. Gitu. Iya. Terus ini kenapa sih Nando kayak gitu? Iya sih Nando kenapa? Gue juga ngerasa siapa. Nando, lu kenapa? Gue jadi takut sih Nando deh. Kayak keserupan. Lu denger suara gue kagak? Dengar, tapi lu kenapa? Gue juga nggak tahu. Video lu tidak menjadi. Stop video dulu. Sorry. Yeah. Nah. Saya jadi bingung. Iya. Oke. Bentar. Kita break dulu sih sebentar kali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dimas Bajar Siaran. Bye. Dimas Bajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Balik lagi di Dimas Bajar Siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Bapak Dennis Marcelino. Yeay. Mantap. Luar biasa. Setelah tadi kita ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi, yang intinya tidak ada emang. Iya, nggak sadar udah terlalu lama kita berbicara bersama, sharing lah ya. Akhirnya sudah sampai di penghujung acara, acara kayak apa aja nih ya. Gimana Dok? Tadi kita ngobrol-ngobrol gimana? Mantap kan? Wah lumayan sih, gue nggak tahu intinya apaan. Pokoknya tanya aja gue sebenarnya. Tapi yang paling nggak ada gunanya lah dengerin sharing-sharing dari Bapak satu ini. Yang gue pikirin sih dari tadi cuman karena ini yang diundang Pak Denis ya, followers pasti nambah nanti, begitu aja. Iya, paling nggak nambah. Ya, apalagi kan. Iya, apalagi kan dia punya WO tuh. Nanti anak-anak WO bilang, "Lo follow dong." Nih, lo dengerin nih. Gue di sana. Jadi nanti gue minta promosiin solo WO-nya biar anak-anaknya pada denger. Ya. Seperti biasa di segmen terakhir orang-orang biasanya tuh pada nyanyi atau ngapain gitu ya. Kalau segmen terakhir, kalau teman kita JE ada yang nyanyi. Atau yang kalau kayak Aini tuh kemarin ngomong pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Kalau Pak Dennis pakai bahasa Zimbabwe coba. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Iya. Ya udah, intinya thank you banget. Pak Denis sudah mau mampir ke Dimas Bajar Siaran. Thank you, Terima Pak. kasih. Thank you, Nando. Thank you, Dimas. Ya, biasanya kalau bintang tamu gue tanyain, gimana rasanya siaran di sini? Asik. Oh, jadi ini gue bintang tamu bukan nih? Iya, bintang tamu. Bintang tamu lah. Jadi gue seneng banget sih, Maksudnya setelah kita di institusi pendidikan sama lo orang kan ya udah, jadi maksudnya bukan jadi kayak atas dan bawah lagi ya, kita udah sejajar lagi, kita mungkin bisa tandem lagi bareng gitu kan. Jadi ya itu yang gue rasain sih sama guru-guru gue yang lain. Jadi ke lo orang juga gue senang banget udah diundang. Thank you Dimas, thank you Nando. Kita yang thank you Dim ya. Kita yang thank you. Iya, thank you banget. Soalnya gue bingung sebenarnya. Gue tuh udah mengundang dari kapan tahu nih. Nih Bapak ini ngode-ngode, ajarin aku dong. Gue yang minta dong. Iya, saya tidak paham. Terus akhirnya pas kemarin upload yang sesar, kalau salah episode minggu lalu ya. Iya, tiba-tiba ada yang DM. Ya. Gue kapan nih? Terus gue bingung. Gimana maksudnya nih? Ya sudah Pak. Makanya follow dulu @belajarsiaran buat terbaru. Cakep nih. Nah, jadi terakhir ini gue minta harapan atau kesan-kesan buat adik-adik semuanya yang masih sekolah dan masih mau terjun di dunia pariwisata nih. Biar kelihatan gurunya kan, ada bijaknya gitu. Gila, formal banget tuh sih. Ya, jadi menurut gue ya
karena gue di dunia pariwisata, jadi ya kita masih butuh kalian. Gue selalu bilang setiap di kelas, kita masih butuh kalian buat jadi partner kita di dunia pariwisata. Entah itu lo orang jadi sebagai local guide, atau tuh leader, atau lo kerja di hotel, atau apapun itu yang berhubungan sama dunia pariwisata, mengenalkan Indonesia ke seluruh dunia, tetap berjuang sih. Karena berjuangnya nggak cuma sendirian, gue juga sama teman-teman di belakang, dan sederetan semua kita berjuang di pariwisata, terutama untuk masalah-masalah yang udah kayak COVID sekarang kali ya. Kayaknya udah mulai bosan banget dengar kata COVID lah, inilah, itulah. Jadi menurut gue, think positif ya. Lu kalau mau ngetik apapun di medsos juga harus dengan positif. Jadi kalau lu nya positif, sekitar lu juga akan positif sih. Sih. Wah, itu betul. Yang positif, Dim ya. Kayak Pak Denis, minta diajak siaran. Tuh, kayak gitu pokoknya. Iya. Jadi intinya dari 1,5 jam kita berbicara di sini, intinya tetap jadi orang yang positif gitu. Iya, jadi intinya di belakang doang, Pak. Intinya di belakang doang. Iya. Intinya cuma di belakang. Dan seperti biasa buat kalian pendengar Dimas Belajar Siaran, karena kami berdua, gue dan Nando butuh kritik dan saran. Karena kami percaya untuk mencapai kesuksesan butuh kritik dan saran. Jadi buat lo, kalau yang mau kasih kritik dan saran, atau mau kasih info, atau apalah, undangan, tawaran, job, kerjaan, boleh. Langsung aja. Silakan. Ke belajarsiaran@gmail.com atau di Instagramnya di belajarsiaran. Gitu. Betul sekali. Dan buat lo yang mau dengerin, nah sekarang udah baru nih. Kalau biasanya cuma bisa di aplikasi Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya, dan di YouTube juga ada, walaupun cuma flyernya doang. Sekarang buat lo yang biar nggak bosan nih, siapa tahu nggak bosan lagi setelah ada mukanya nih. Sekarang episode ini perdana, gua Nando dan Pak Denis live dari Zoom, jadi kita ada suaranya, bisa lo tonton langsung di YouTube biar lebih seru gitu ya. Betul banget. Iya bener. Pak Denis, ada yang mau dipromoin kah? Misalnya side job-nya atau apa? Jualannya? Nggak ada lah. Maskernya? Apanya? Maskernya? Udah nggak ada, Pak. Udah habis. Udah habis. Udah nggak apa-apa. Aman, semua aman. Keep positif aja buat semuanya. Stay home dan pasti. Stay healthy. Iya bener. Ya udah, terima kasih banyak Pak Denis sudah mau mampir ke sini. Thank you, Nando. Thank you, Mas. Yo, thank you, Pak. Ya udah, terima kasih semuanya juga yang udah dengerin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, di rumah aja, jangan kemana-mana. Tetap setia sama dia. Oke? Terima kasih. Dimas Arya pamit. Fernando pamit. Pak Denis juga pamit. Nah, gitu dong. Ya udah, jangan kemana-mana. Ya udah, terima kasih. Jangan kemana-mana. Tetap di Dimas Belajar Siaran. Bye. Bye. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian.